Dengan hengkangnya Nikola Zalewski ke Atalanta, Carlos Augusto kini akan mengambil alih peran di sisi kiri Inter. Hal ini menyisakan kekosongan di posisi wakil Alessandro Bastoni. Namun, meski begitu, posisi Thomas Palacios di Inter tetap tidak aman. Manajemen Inter ingin menjualnya, dan sang pemain sendiri ingin mencari klub yang bisa memberinya kesempatan bermain lebih banyak setelah musim yang sulit. Setelah negosiasi dengan Basel menemui jalan buntu, kini beberapa klub lain mulai melakukan pendekatan, di antaranya Villarreal dan Rayo Vallecano. Palacios kabarnya lebih tertarik untuk pindah ke Spanyol, mengingat ia bisa berbicara bahasa setempat. Meski demikian, negosiasi dengan kedua klub Spanyol itu belum bisa berjalan lancar karena mereka masih punya beberapa urusan transfer yang harus diselesaikan. Skema transfer yang ditawarkan adalah peminjaman dengan opsi pembelian senilai 5 hingga 6 juta euro, dengan Inter tetap memiliki hak untuk membeli kembali sang pemain. Inter dilaporkan masuk dalam daftar klub yang meminati bek tengah asal Prancis, Oumar Solet, yang kini bermain untuk Udinese. Selain Inter, beberapa klub luar Italia juga menunjukkan ketertarikan pada mantan pemain Salzburg ini. Sementara itu, Udinese mulai mencari pengganti potensial untuk Solet. Menurut laporan dari Sport Italia, salah satu nama yang masuk radar mereka adalah pemain yang tak asing lagi bagi Inter, yaitu Etienne Quincoe. Quincoe pernah menimba ilmu di Akademi Muda Inter dari tahun 2019 hingga 2021, dan saat ini bermain untuk Le Havre di Prancis. Menurut laporan dari Sky Sport, Nikola Zalewski dijadwalkan akan menjalani tes medis besok untuk klub barunya, Atalanta. Zalewski akan menandatangani kontrak berdurasi 4 tahun dengan Ladea, dengan opsi perpanjangan selama 2 musim tambahan yang bisa diaktifkan oleh klub. Dari penjualan ini, Inter akan menerima sekitar 17 juta euro. Ademola Lookman tidak jadi bahan pembicaraan antara Inter dan Atalanta belakangan ini. Kedua klub justru fokus menyelesaikan transfer Nikola Zalewski ke Atalanta dengan nilai sekitar 17 juta euro. Menurut laporan dari Gianluca Di Marzio, kesepakatan untuk Lookman sulit tercapai karena penilaian harga sang pemain masih sangat jauh berbeda. Negosiasi untuk Lookman sendiri terhenti setelah Atalanta menolak tawaran dari Inter senilai 45 juta euro, termasuk bonus. Setelah rencana mendatangkan Manu Kone dari Roma gagal, Inter kini kembali mengalihkan perhatiannya kepada gelandang Genoa, Morten Frijndrup. Menurut laporan dari Telenor, perkembangan mengenai masa depan Frijndrup sangat dinantikan. Sejauh ini, belum ada tawaran yang memenuhi harga yang ditetapkan oleh Genoa, yaitu antara 19 hingga 23 juta euro. Jika Frijndrup, yang merupakan pemain kunci tim asuhan Patrick Vieira, benar-benar pergi, Genoa akan segera mengincar Gin Onana. Hal ini karena Venezia mematok harga terlalu tinggi untuk Hans Nicolosi Caviglia, yaitu 16 juta euro, sebuah angka yang dianggap terlalu mahal oleh Genoa. Menurut Vote Mercato, kesepakatan antara Inter dan Bologna untuk transfer Christian Aslani hampir tercapai. Situs berita olahraga Prancis tersebut mengklaim bahwa negosiasi telah mencapai tahap akhir. Bologna disebut akan membayar 17 juta euro ditambah persentase dari penjualan di masa depan untuk mendapatkan gelandang asal Albania tersebut. Aslani, yang dikabarkan menyetujui proyek teknis yang ditawarkan Bologna, akan menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun. Melalui akun media sosial pribadinya, Direktur Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, memberikan komentar terkait kabar terbaru mengenai masa depan Ademola Lookman, yang kian hari semakin jauh dari Inter. Menurut Zazzaroni, keputusan sepenuhnya ada di tangan Presiden Atalanta, yang hingga kini belum membuka peluang untuk melepas sang penyerang. Ia menambahkan, jika saja Percasi bersedia menjualnya tepat waktu, Giuseppe Marotta kemungkinan masih sanggup menyiapkan dana hingga 50 atau 52 juta euro. Namun, Zazzaroni juga menegaskan bahwa kisah transfer ini sudah mulai membuat semua pihak merasa jenuh sejak awal. Masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan manajemen Inter dalam 2 pekan terakhir bursa transfer. Setelah merampungkan penjualan Nikola Zalewski ke Atalanta dengan nilai mendekati 17 juta euro, perhatian kini kembali tertuju pada Christian Aslani. Gelandang muda asal Albania itu sejatinya sudah dipersilakan hengkang sejak awal musim panas,
Namun ia masih berada di bawah arahan Christian Chivu usai menolak pinangan Real Betis. Aslani sendiri bertekad untuk tetap berkarir di Serie A, dengan Bologna siap menampungnya, baik melalui skema pinjaman dengan opsi pembelian, maupun permanen dengan potongan harga plus klausul penjualan di masa depan. Inter dikabarkan meminta lebih dari 15 juta euro untuk melepas mantan pemain Empoli tersebut. Negosiasi diprediksi akan semakin intensif pada awal pekan depan, dengan harapan tercapainya kesepakatan, meniru pola transfer yang sebelumnya mereka lakukan bersama Cagliari untuk Sebastiano Esposito. Laporan ini disampaikan oleh Sport Mediaset. Untuk saat ini, negosiasi antara Inter dan Atalanta terkait Ademola Lookman masih sepenuhnya beku. Menurut laporan Sport Mediaset, keluarga Percasi tetap bersikeras tidak menempatkan sang penyerang asal Nigeria di bursa transfer. Sementara manajemen Inter pun tampaknya tidak berniat membuka kembali pembahasan tersebut. Sebaliknya, Nerazzurri kini disebut siap mengalihkan dana sekitar 45 juta euro yang sebelumnya disiapkan untuk Lookman ke sektor lain, yaitu mendatangkan seorang bek tengah, dengan nama Umar Solet masuk dalam radar, serta seorang gelandang berprofil seperti Manu Kone. Sementara itu, hasil dari penjualan pemain, seperti Nicola Zalewski dan Christian Aslani, bisa memberi ruang tambahan bagi Giuseppe Marotta dan Piero Ausilio untuk mengejar penyerang kelima di detik-detik terakhir bursa transfer, tepat menjelang ditutupnya jendela musim panas. Fabrizio Romano, melalui kanal YouTube miliknya, memberikan pembaruan terkait rumor transfer Davide Fratesi, khususnya yang dikaitkan dengan Premier League. Menurut Romano, Newcastle sempat mempertimbangkan nama Fratesi, namun pada akhirnya mereka memilih Ramsey yang sudah resmi diumumkan hari ini. Dengan keputusan itu, fokus utama The Magpies kini beralih pada sektor penyerang. Meski Fratesi tetap menjadi sosok yang diapresiasi, Romano menegaskan bahwa belanja besar di lini tengah sudah selesai. Sementara untuk Ademola Lookman, Romano menjelaskan bahwa hingga saat ini Inter tidak melakukan langkah maju, dengan kasus Nicola Zalewski yang tidak ada kaitan langsung. Ia menyarankan untuk tetap menyoroti perkembangan di Premier League, di mana Arsenal maupun klub lain bisa saja muncul sebagai destinasi potensial. Romano pun menambahkan, pada pekan yang dimulai besok, akan ada arah yang lebih jelas mengenai masa depan Lookman. Masa depan Thomas Palacios masih belum menemui kepastian. Bek muda asal Argentina kelahiran 2003 yang dimiliki Inter ini diperkirakan akan meninggalkan Milano di sisa hari bursa transfer, demi mendapatkan menit bermain dan kontinuitas, setelah menjalani 6 bulan masa pinjaman di Monza pada Januari hingga Juni lalu. Dalam beberapa pekan terakhir, transfernya menuju Basel sempat dianggap hampir rampung. Namun, negosiasi mendadak terhenti dan belum tercapai kesepakatan final. Meski begitu, kabar baru datang dari Argentina. Jurnalis Uriel Iyuk dari Mercado de Pases mengungkapkan bahwa klub La Liga Spanyol, Rayo Vallecano, telah membuka kontak awal dengan Inter untuk membawa Palacios ke Madrid. Skema yang diajukan tetap sesuai dengan preferensi Inter, peminjaman dengan opsi pembelian. Formula ini memungkinkan sang pemain menguji dirinya di kompetisi bergengsi seperti La Liga, sekaligus memberi Inter kendali penuh atas masa depannya. Untuk saat ini, negosiasi dengan Basel masih dalam posisi standby, sementara opsi menuju Spanyol kian menguat. Beberapa hari ke depan akan sangat menentukan nasib Palacios. Roberto Donadoni, dalam wawancara bersama Gazzetta dello Sport, memberikan analisis mendalam mengenai prospek Milan baru di bawah arahan Massimiliano Allegri. Ia kemudian memaparkan prediksinya untuk peta persaingan musim depan. Menurut Donadoni, Napoli yang berstatus juara bertahan semakin kuat, dan karena itu otomatis menjadi favorit di awal kompetisi. Sementara itu, Inter meski berganti pelatih, tetaplah Inter, tim yang selalu diperhitungkan. Sedikit di belakang, ia menempatkan Juventus, Roma, dan Atalanta. Namun Donadoni menegaskan, berbeda dengan beberapa tahun lalu ketika Juventus mendominasi dengan 9 Scudetto beruntun, kini tidak ada lagi jarak yang terlalu lebar antara kandidat juara dan para pesaing lainnya. Luigi Apolloni, yang kini menjadi talent baru di radio TV Serie A, menyampaikan pandangannya tentang kompetisi yang akan segera dimulai, melalui kanal resmi Lega Serie A. Menurut Apolloni, musim ini akan menjadi sangat menarik. Ia menegaskan bahwa laga uji coba hanyalah cerita tersendiri, sementara setiap tim masih dalam proses pembentukan, mencari kondisi fisik terbaik serta keseimbangan taktik dan psikologi, agar bisa saling memahami di lapangan. Apolloni melihat Napoli berada di posisi terdepan,
karena berhasil mempertahankan para pemain kunci sekaligus memperkuat skuad. Ia juga menyoroti Antonio Conte, seorang pelatih yang dikenal sangat menuntut namun mampu memaksimalkan potensi pemainnya. Selain itu, Apolloni menilai Inter dan Juventus akan menjadi pesaing utama, tanpa melupakan Milan asuhan Massimiliano Allegri. Ia juga percaya Roma di bawah Gianpiero Gasperini akan tampil menarik, berkat pengalaman, karakter kuat, serta dukungan Claudio Ranieri yang sangat mengenal atmosfer klub. Sementara itu, Fiorentina, Lazio, dan Bologna diprediksi akan berusaha mencari konfirmasi atas performa solid yang mereka tunjukkan musim lalu.